Otomatis kayak yang tadinya udah mau resepsi gede-gedean di gedung kayak gitu kan banyak yang di cancel. Ini api nih, Heeh. si klien ini ibaratnya api. Iya. Saya punya dapur yang harus tetap nyala dong apinya Iya kan. benar-benar Nah, benar. saya takut apinya nggak nyala, harga saya turunkan biar api ini masuk ke dapur Benar, saya. benar, benar. Pandemi selesainya kapan? Iya mana tahu gitu. Kita nggak tahu pandemi selesainya Nggak kapan. Kalau kita duduk bersama semua akan ada solusi. Ada mungkin. solusi, pasti ada solusi. Oke, kembali lagi bersama Fokus Banyumas Podcast, yaitu Fokes. Oke. Sing uwis ya uwis, sing urung aja kayak sing uwis. Gila gak tuh? Oke, hari ini bersama host baru kalian, sedulur ya. Yola ya, baru ya. Mohon maaf nih kalau ada gimana-gimana. Tapi hari ini keren banget. Kita ditemanin oleh narasumber ya, narasumber yang keren banget pastinya. Kita bakal bahas tentang pekerja seni di era pandemik COVID-19. Ya, kita kedatangan fotografer handal di Banyumas, seluruh Banyumas ya Mas, seluruh Banyumas, yaitu Mas Yana. Oke, Mas Oke. Yana, kamera, dadah. Halo. Santai ya Mas Yana, Ya. aku tegang banget guys. Mohon maaf teman-teman, saya tegang, oke. Salam kenal Yola. Ya, salam kenal Mas Yana. Oke. Kalau kemarin-kemarin ya teman-teman, kita mungkin udah bahas ya tentang pekerja-pekerja seni yang seperti MC, terus pengisi ini ya, pengisi hiburannya. Nah, kita hari ini mau bahas tentang orang-orang yang berada di back layar ya. Oke. Ya, di back apa ya Backstage. namanya? Backstage ya. Fotografer termasuk lah ya, Mas ya. Kalau fotografer Apa ya namanya? tergantung acaranya Tergantung sebenarnya. acaranya, tapi oke, mari kita ya orang-orang yang foto-fotoan itulah ya, oke. Seperti itu. Oke, Iya. Mas Yana. Apa ya? Mungkin dari Mas Yana dulu nih. Aku nih baru pertama kali nih ya ngobrol sama Mas Yana ya. Maksudnya baru ketemu Mas Yana ini setelah 3 tahun di Purwokerto dan banyak ketemu fotografer juga. Ya kurang lebih seperti Iya. itu. Tapi belum pernah ketemu sama ketua komunitas mantan ketua komunitas fotografer Banyumas. Ya. Gimana deg-degannya saya nggak tahu lagi. Udah oke gitu, saya punten-punten tadi. Oke. Ketua fotografer Banyumas gitu. Ya, dari tahun dulu. tahun berapa tuh Mas? Dulu tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2013 saya 2012. lupa, sampai 2015 kalau nggak salah. 2012 sampai 2015. Iya. Itu pertama kali atau memang sebelumnya sudah ada apa gimana? Kalau sebenarnya fotografer Banyumas itu udah agak lama sebelum itu, cuman kan nggak ada kepengurusan. Oh, Terus kosong ya. kosong. Komunitas doang tapi Ya. nggak ada kepengurusannya. Terus satu saat pas ada acara hunting amal kalau nggak salah waktu itu, hanya kita bentuk kepengurusan. Kepengurusannya. Pas saat itu memang ya saya diminta untuk jadi Ketua. Oke. Cuman ya awal masih apa ya namanya, masih dibentuk kepengurusan, masih belum seperti ini sekarang ya. banget Kalau lah ya. seperti sekarang ini kan udah maju banget KFP-nya. Benar sih. Kalau di dunia foto sendiri udah berapa lama sih Mas? Saya itu mulai foto untuk bisnis 2009. Untuk bisnisnya sendiri ya, untuk menghasilkan profit sendiri dari 2009. Sebelumnya udah seneng foto, cuman Udah belum senang foto, masuk belum dibisnisin dunia ya, bisnis belum ya. diduitin ya. Iya. Oke, kalau senang foto dari Saya kecil. masih awal kuliah lah udah. Awal kuliah udah senang foto gitu ya. Foto-foto apa biasa itu, genrenya apa fotonya? Kalau sebelum bisnis banget kan, kalau bisnis kan kita udah tahu. Itu sebelum bisnis apa aja? Rata-rata sih ya fotografer itu mulai dari, kalau nggak landscape ya modeling.
modeling gitu Ya. ya. Iya sih, aku juga sering seperti itu. Dimintanya menjadi yang gratisan gitu ya. Gitu ya. Namanya anak kuliahan gitu. Mungkin suatu saat mau foto boleh. Oke, mantap sudah. Sebenarnya saya dari tadi mengajukan proposal itu. Enggak Mas, bercanda Mas, tapi makasih loh kalau iya. Nah, sudah jadi 2000 dari berapa tuh? Kuliahnya awal kuliah tahun 2000. Ya. Awal kuliah fotografi. Kuliahnya fotografi. Enggak, ekonomi. Ekonomi. Nyasarnya. Nyasar. Nggak apa-apa, banyak kok korban. 2000 sampai sekarang ya. 2005 sampai sekarang. Kuliah. Sampai sekarang Masih fotografi. passionnya masih di foto. fotografi Iya. gitu ya. Passionnya masih di foto. Berarti kalau bisnisnya sendiri seringnya foto apa? Foto Saya kalau akhir-akhir ini lebih ke iklan. iklan. Iya, Hmm. ngarap komersial foto. Oke. Awalnya kan emang saya masuk di wedding. Wedding ya. Wedding. Terus ada pandemi kan nih. Nah, agak lesu di dunia wedding, Dunia foto wedding. Jadinya Terdampak pandemi, lesu, semua turun. semua turun. Ya. Iklan juga berdampak banget. Iklan nggak begitu. Iklan nggak begitu ya, tetap. Iklan tetap bagus karena justru Iya, di pandemi pandemi ini ini mereka malah giatin promo. iklan terus ya, karena Iya. media promosinya ya apalagi selain ini ya, betul. media yang fotografi apa yang lain gitu ya. Oke, aku mau nanya lagi nih Mas. Nih ya, langsung ke konteksnya nih. Kita kan bahas tentang pekerja seni di era pandemi ini. ya. Semua sektor terpengaruhi dong gitu. Terpengaruhi. Ekonomi banyak banget dong, pendidikan, kesehatan apalagi udah nggak usah Ya, diomongin benar. lagi gitu. Jadi untuk dunia pekerjaan seni gini gitu kan, kalau kemarin kita udah ngomongin yang ngisi-ngisi hiburannya, tapi kita nih orang teknisnya nih gitu, yang menyajikannya gitu, yang mendelivernya ke orang lain Ya, gitu betul. ya, bener ya. Nah. Ini kan kalau model ada, penyanyi ada, tapi kan yang ke konsumennya kan lebih fotografer Ya. kan gitu. Itu gimana? Sejak pandemi sih ya, Iya. terutama aturan dari pemerintah kan membatasi adanya acara. Iya benar. Ya. Nah, otomatis kayak yang tadinya udah mau resepsi gede-gedean di gedung kayak gitu kan banyak yang di cancel. Yang di cancel. Iya, karena aturannya nggak boleh ada keramaian, hanya cuman akad di KUA dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya kan banyak mereka bukannya nggak mampu beli sebenarnya, Nggak tapi mampu membeli jasanya, tapi malah iya lebih dibatasi untuk membeli jasa sebenarnya, atau mungkin kata lebih tepat apa ya, terbatas oleh aturan sebenarnya. aturan sih Iya, ya. terbatas oleh aturan. Ini yang kadang jadi salah tangkep oleh pekerja seni di dunia fotografi, khususnya ya, kalau umumnya di dunia seni wedding lah. Itu mereka menganggap awalnya sepi karena efek turunnya ekonomi mungkin Iya, ya. mungkin seperti itu ya. Masyarakat juga menganggap Iya. seperti itu mungkin. Tapi sebenarnya daya beli masyarakatnya sama. Daya beli tetap sama karena Daya gaji kan beli jalan juga sama. sih. Gaji tetap jalan. Pertama, ya mungkin ada 1-2 yang Iya, terdampak. terdampak. Cuman namanya orang mau hajatan biasanya Iya, sudah disiapin Iya, juga sudah budgetnya dari disiapin. jauh-jauh gitu. dan mereka cari yang memang sesuai selera, mereka bayar gitu. Benar. Ada keluhan dari beberapa temen nih yang awalnya menganggap daya beli turun karena ketidakmampuan masyarakat membeli untuk membeli karena jasanya ya, gitu. itu. Tapi ternyata mereka kasih diskon gede-gedean, diskon gede-gedean, bahkan harganya saling jatuh-jatuhan. malah jadi nggak sesuai lagi dengan harga yang seharusnya gitu. Malah Jadi udah, ibarat gini nih, ini api nih, Heeh. si klien ini ibaratnya api. Iya. Saya punya dapur yang harus tetap nyala dong apinya Iya kan. benar. Saya takut apinya nggak nyala, harga saya turunkan biar api ini masuk ke dapur saya. Benar. Padahal sebenarnya Padahal ini untuk anggapan produksinya yang sendiri udah anjlok banget gitu. Iya, Untuk ini biaya anggapan produksi yang sendiri nggak nyampe gitu. agak kurang pas sebenarnya, karena gini, di luar dunia foto masih banyak teman-teman yang lain kan. Saya fotografer, ada si A fotografer, si B fotografer, si C fotografer. Tapi kita lupain dunia foto. Kita sama-sama saling kenal, kita saudara, kita teman. Iya. Saya
paham si A punya keluarga yang harus dihidupin, si B punya keluarga yang harus dihidupin, si C dan D punya keluarga yang harus dihidupin. Dan memang kelas pasarnya kan beda-beda. Kelas pasarnya beda-beda. Kelas Iya, pasarnya benar, beda-beda iya, kan. iya. Kalau saya turun harga di masuk kelas bawahnya, nanti kelas bawahnya turun lagi. Iya. Sampai yang kelas D atau E nanti mereka mau makan apa? apa? Udah Benar, nggak ada benar, sisanya benar, lagi. benar sih. Ibaratnya dipres dari atasnya kan seperti Maksudnya itu. walaupun sudah di atas kan memang ada yang bisa mampu membeli jasa yang Iya. harga atas, ada yang mampu membeli jasa harga bawah. Terus Iya. sudah di plot-plotkan masing-masing konsumennya Kalau gitu. yang atas turun ke bawah, Kalau yang atas turun ke bawah dengan kualitas yang atas gitu. yang bawah makan apa? Yang bawah makan apa? Benar sih. Iya. Ya Nah, benar. harusnya itu disadari. Disadari Nah, ya. Awal mula saya sampaikan seperti ini, banyak yang kontra malah, bukan yang pro. Yang kontra. Banyak yang kontra, bilang, Mas ini kan lagi pandemi, apa nggak punya hati untuk konsumen dan lain-lain. Saya jelasin, loh kos produksinya sama, ya kan? Kebutuhannya meningkat, resiko pekerjaannya lebih tinggi. Kenapa kita turun harga? Kan malah nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Nah, ya itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada kelas-kelas foto lah istilahnya. Kalau kita makan pangsa pasar di bawahnya, nanti yang bawah sendiri mau seperti apa? Udah sama-sama punya keluarga loh. Iya, sama-sama punya keluarga. Yang ketika kita udah cukup lama bangun bisnis foto ini kan step-stepnya udah naik. Sudah sampai sini turun lagi sampai dasar lagi. Perjuangan yang udah dibangun tuh sia-sia banget. Sama aja kayak kita ngerusak pasaran harga nantinya di sini gitu loh. Nah, banyak sih yang ngomong, ya kita butuh makan, tuh solusinya gimana? Solusinya ya kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Ketika dunia segmentasi wedding terbatas, kita masuk segmentasi lain. Iklan lah, foto menu lah, foto apa profile atau apa kayak gitu. Maksudnya kalau masih di dunia foto atau bahkan mungkin beralih bisnis, tapi jangan sampai kita rusak industrinya itu industri sendiri. foto di sini. Taruhlah kalau kita memang fotografer dan kita punya passion di fotografer, setidaknya hormatin profesi fotografer. Jangan terus kita melacurkan diri seperti itu loh maksudnya. Iya benar. Bahasanya seperti itu. Ya kan? Ya sudah seperti itu, jadinya jatuhnya seperti itu gitu. Toh banyak sih yang bilang sombong, harganya nggak mau turun dan lain-lain. Banyak lah. Oh, orang pada turun kok dia nggak Iya. turun sih gitu. Saya akuin, saya Nggak mau turun. bukan sekedar nggak mau turun, saya nggak mau rusak pasar sendiri benar. sebenarnya. Saya nggak mau rusak pasar Purwokerto. Bangunnya aja susah, saya bikin workshop berapa kali free. Ayo kumpul belajar foto bareng-bareng. Saya belajar, kalian juga belajar, kita kumpul bikin foto apa kayak gitu. Belajarnya nggak cuma setahun 2 tahun sih, lama. Capeknya ya lebih ke perjuangan membangunnya itu sendiri ya. Jadi, Membangunnya susah, tapi di awal pandemi hancur-hancuran karena mungkin salah pengertian. iya benar. Iya. Jadi takutannya takut nggak makan, takut padahal segmennya tuh banyak. Foto tuh Segmennya luas banyak. banget. Nggak hanya di weddingan aja. Iya. Dan lagi kan sebenarnya kita masih bisa duduk bersama cari solusi Iya. sebenarnya. Kita masih bisa duduk bersama cari solusi. Memang sih ada kebijakan yang membatasi tentang acara ya. Ini mungkin memang agak sedikit rancu yang kalau saya bilang tentang kebijakan ini. Di Banyumas sangat ketat untuk pembatasan acara. Cuman ini kurang efektif kalau di daerah tetangga itu masih diperbolehkan. Betul. Taruhlah di sini nggak ada kondangan, tapi Iya. orang sini kondangan ke tetangga, ke wilayah tetangga wilayah jadinya. tetangga. Jadinya. Dan
pakai jasanya jasa tetangga. Pakai jasanya jasa tetangga juga. Di luar itu pun nanti ketika mereka balik ya naudzubillah, kalau misalnya takut kena virus ya. Apa bedanya ketika kita kondangan di tempat tetangga gitu. Benar. Sama aja. Gitu. Cuman beda enggak efektif juga sebenarnya. Malah memungkinkan resiko yang lebih besar gitu ya, karena kita dari luar. Berpergian keluar. Yang lebih apa ya, saya katakan kenapa nggak efektif karena ketika mungkin sini lockdown misalnya ya, lockdownnya dibuka, nanti daerah lain masuk ke sini, masuk lagi ke sini, gitu lagi aja. Mau pindah-pindah sampai kapan juga gitu, nggak selesai gitu. Mungkin kalau ada koordinasi dengan daerah lain oke lah. Gitu, jadi semuanya rata ya, jadinya nggak menimbulkan efek-efek tertentu untuk wilayah tertentu gitu ya. Betul. Ekonominya kurang, hiburannya juga kurang juga jadinya di sini gitu. Susah juga, malah virusnya yang nambah. Virusnya nambah gitu. Selesai. Kalau dengan dengan dalih ini kan selama pandemi, ada yang tahu pandemi selesainya kapan? Iya, mana tahu gitu. Kita nggak tahu pandemi selesainya kapan. Ya memang sih kuncinya di kita yang harus menjaga lah ya. Benar. Kita harus menjaga menekan penyebarannya. Cuman ya harusnya dengan didukung kebijakan yang memang digodok bareng lah, jangan lebih ke semua segmen nyampe lah ya, dapat. Ke semua segmen nyampe. Gitu. Jadi kita bisa nggak ngerugiin satu pihak aja, ngejatuhin satu pihak aja gitu. Mungkin kalau kita duduk bersama semua akan ada solusi. Pasti ada solusi. Aku yakin sih. Gitu sih Mas, mungkin memang dampaknya tuh ini banget ya. Jadinya untuk fotografer sendiri iya sih, aku melihatnya memang jadi turunin harga. Yang sana lebih turun lagi, sini turun lagi. Padahal nggak ada yang mau juga jadinya gitu, karena memang pembatasan itu, bukan karena kemampuan masyarakat yang nggak ada gitu. Mungkin fotografer tuh mikirnya, aduh kayaknya gue kurang turun nih aku nih gitu. Yang itu lebih turun kayaknya. Padahal mau turunin sampai kapan juga kalau peraturannya masih seperti itu, ya nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak malah kita rusak industri gara-gara hal-hal kayak gini gitu. Betul. Ya istilahnya semua cari makan, tapi tetap hargai profesinya, tetap hargai jerih payah dalam membangun industri itu di kota Purwokerto ini gitu. Benar. Kita setidaknya menghargai diri sendiri. Diri sendiri ya. Kalau kita nggak menghargai diri sendiri, orang mungkin nggak mungkin. Ya kalau dia fotografer yang harusnya seperti itu ya gitu. Ada sih banyak teman fotografer yang udah curhat, udah terlanjur turunin harga nih. Udah terlanjur turunin harga, mereka baru ngomong, Mas bener, ternyata nggak ngarah juga. Bukan solusi nurunin harga. Kita yang udah terlanjur nurunin harga udah nggak bisa naikin lagi. Klien selalu nyari, Mas kemarin aja harganya segini gitu. Ada nggak paket promonya gitu. Mereka selalu nyari yang murah-murah. Benar rusak industrinya. Malah nanti mempengaruhi lebih ke inilah setelah pandemi, efeknya jangka panjang loh. Serius, gitu ya. Susah naikin harganya gitu. Sementara kita mungkin udah di harga segini, yang mempertahankan juga ya, yang tetap bertahan dengan harga yang segini yang susah juga gitu. Saya kontak sama beberapa kenalan. Iya. Fotografer kan kebetulan banyak yang kenal di luar daerah pun. Dulu Purwokerto jadi acuan harganya, kualitasnya. Sekarang harganya Purwokerto itu kalah sama tetangga kanan kiri kalah. Padahal kualitasnya masih lebih di Purwokerto lebih tinggi ya kualitasnya. Kalau soal kualitas ya cukup ketat lah persaingan. Cuman untuk harga udah kalah jauh Purwokerto, kalah jauh. Mulai dari segmentasi pasar paling kecil, paket foto roll, sampai yang paketan gede udah kalah jauh. Gara-gara itu tadi ya, gara-gara takut nggak makan itu tadi semua ya, mungkin. Udah rusak pasarnya. Rusak pasarnya itu sendiri. Saya sendiri ketika pandemi sudah jarang banget dapat job wedding karena harganya nggak mau turun. Ya udah saya nggak ambil pusing di job wedding, saya kalau cari beli, di segmentasi lain gitu. Benar. Saya nggak mau rusak harga saya sendiri. Benar. Masih banyak segmen. Nah itu tadi Mas Yana kan nggak mau nurunin harga. Sebagai fotografer nih, untuk menyiasati, kan katanya kreatif nih.
dari Mas Yana sendiri yang udah Mas Yana lakuin untuk menyiasati dampak pandemi ini untuk fotografernya Mas Yana gimana tuh? Saya beralih ke ngarep iklan sekarang. Iklan. Iya, karena ketika pandemi apa kebijakan dari pemerintah membatasi acara terutama untuk pernikahan di Purwokerto, Pernikahan, wedding ya. wedding, ya saya beralih ke iklan, misalnya foto produk, foto food, foto interior, kayak misalnya nawarin foto ke hotel-hotel, maksudnya saya kerjain kafenya, foto menunya, foto interiornya, foto arsitekturnya, seperti itu. Berarti sebelum pandemi nggak pernah, maksudnya dulunya saya memang ngarep iklan, cuman lebih sering wedding gitu ya, iya, lebih sering foto wedding. ketika saya pindah ke Purwokerto, saya lebih sering ngarep wedding. Nah, wedding dibatasin, saya balik ke iklan lagi. Iklan lagi gitu. Iya. Ikan-ikan sekolah mungkin atau dinas-dinas yang lain gitu? Sama juga kemarin saya juga ngarep untuk promo universitas juga. Universitas, ya sih mungkin karena sekarang universitas dan instansi-instansi kan biasanya pusing juga loh. Mereka pusing juga. Pandemi dong. orang suruh belajar di rumah. Belajar di rumah gimana? Promonya gimana? Promonya mau di mana gitu? Iya benar. Mereka butuh promo yang kuat, makanya kita tawarkan itu. Benar itu peluang. lagi gencar banget sih kampus-kampus ya, apalagi kan. Bener. Jadi mempromosikannya kan lewat visual ini jadinya visual. Nah sebenarnya ini momennya fotografer gitu. Kalau yang kreatif ya harusnya berlomba-lombanya di situ gitu. Banyak instansi juga, apa juga, karena kan biasanya melalui event, melalui acara gede-gedean gitu, acara dibatasin. Sebenarnya cara yang bagusnya itu ini gitu. Sama sebenarnya kayak tebar jaring lah. Tebar jaring. Jemput bola ya. Iya, kita tebar jaring, masukin penawaran, yang mana yang nyangkut tinggal kita. Yang nyangkut kita garap. Malah jadi industri yang baru lagi gitu, malah jadi ide yang baru lagi gitu. Karena mungkin kalau fotonya bagus, hasilnya bagus, mungkin kan bisa berkelanjutan gitu. Sampai habis pandemi juga kalau memang media promosi seperti itu bagus ya, kenapa enggak gitu? Banyak kok sebenarnya, kayak banyak peluang. Sebenarnya di Indonesia, Purwokerto lah, nggak usah Indonesia, Purwokerto kota sekecil ini banyak desainer yang karyanya itu udah masuk ke pasar internasional. Banyak. Kemarin saya kerjain tuh desainer lokal kerjasama sama desainer dari Jerman. Terus saya tanya ke mereka, produknya apa? Baju pasarin di mana? Pasarin di Eropa kan. Memang untuk pasar Eropa. Ya saya minta modelnya bule deh, datengin ke sini. Mereka mau. Datengin ke sini. Jadi kita jangan takut rezeki gitu. Kalau rezeki itu udah ada garisnya, udah yang ngatur. Tinggal kita jalanin aja, nggak bisa lewat jalan ini, kita lewat jalan ini, kita puter lewat jalan ini gitu. Benar. Ya jangan takut nggak makan sih ya. Jangan takut nggak makan. Pasti ada. Pasti ada. Walaupun ya nggak sebanyak waktu dulu ya pasti ada gitu. Pasti dicukupin gitu. Teman-teman kan di sini juga banyak. Nggak mungkin biarin temennya yang satu nggak makan, kita numpukin yang satu banyak-banyak. Buat apa gitu. Bener. Gitu. Jadi kalau ini sendiri kan Mas, kata Mas Yana kan ada komunitasnya gitu. Untuk komunitas sendiri ada nggak sih sebenarnya? Udah ada gimana ya, duduk bareng gitu, memperbincangkan permasalahan ini, memusyawarahkan permasalahan ini gitu. Kalau untuk memonitor masih satu sama lain gitu lah. Di komunitas sendiri kan banyak banget pelaku bisnis foto di situ, bukan cuman hobis aja. Memang belum ada yang benar-benar kita duduk bareng ya dari komunitas sendiri ya, dari kepengurusan yang sekarang. Cuman saya berharap maksudnya ada gerakan untuk saling aware ke situ. Jadi saling support satu sama lain, membuat ini ya, memulihkan lagi industri yang sudah
Benar. sudah agak rusak ini ya, agak rusak ya. Jadi kedepannya juga nggak merugikan dunia fotografi di Purwokerto sendiri gitu, di Banyumas sendiri gitu. Jadi industrinya sehat kembali gitu. Banyak kok segmen-segmen foto yang nilainya bisa lebih gede dari wedding. Dari wedding banyak. Ya banyak benar. Iklan itu lebih gede sebenarnya. Jauh. Jauh ya mas, jauh mas. Makanya Mas Yana tuh tenang aja. Jauh. Iya karena teman-teman juga banyak mas yang garapin seperti itu gitu. Jadi memang lebih gede kadang pangsa pasarnya. Jadi memang kalau untuk makan lebih ya, melebihi malah. Ya cukup lah. Cukup gitu. Makanya mungkin butuh duduk bareng, saling support sama lain, saling aku butuh ini, saling mengkapin gitu ya kan mas gitu. Jadi kalau Mas Yana sendiri nih, aku butuh nih closing statement Mas Yana gitu, closing statement nih gitu, buat para fotografer, pekerja seni dan segala macamnya lah yang ada di Banyumas, dan ke pemerintah juga ya, karena kan nggak lain dan nggak bukan. Salah satunya yang harus duduk bareng kan juga dari pemerintah. Betul. Gitu, untuk melakukan kebijakan yang menguntungkan satu sama lain gitu kan. Coba disampaikan Mas ke fotografer di era pandemi ini gitu. Di era pandemi ya, saya pingin sedikit sih nyampein opini saya untuk teman-teman seprofesi, saudara-saudara seprofesi. Taruhlah yang seperti tema hari ini, sing uwis ya uwis, sing urung ya aja kayak sing uwis. Nah, yang mudah terjadi memang pandemi udah terjadi. Nah, kita jangan patah semangat di situ. Tetap berkarya, tetap kreatif. Masih banyak celah lah di situ, masih banyak celah. Yang udah terlanjur banding-bandingan harga, efeknya bakalan jangka panjang. Semoga nggak terjadi lagi di kedepannya. Nah, untuk ke pihak pemangku kebijakan ya, mungkin ada baiknya mengundang dari kita yang pekerja seni untuk duduk bareng, bukan terus sebentar-sebentar itu mengeluarkan kebijakan untuk membatasi. Bolehlah dibatasin tapi dengan perhitungan yang tepat ya. Karena saya rasa nggak akan efektif ketika larangan itu hanya diberlakukan di satu wilayah. Sementara wilayah terdekatnya masih boleh, itu masih istilahnya orang pindah ke sana kesini. Seperti yang dijelasin tadi ya. Tidak akan efektif. Jadi memang harus ada duduk bareng, konsolidasi bareng-bareng, dirumusin masalahnya seperti apa, dipecahin masalahnya, musyawarah ya untuk mufakat. Jadi tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Dan menyelamatkan industri seni sendiri, pekerja seni semua ya, pekerja seni di Purwokerto sendiri gitu. Semua terdampak kok. Semua terdampak. Paling gitu ya Mas Yana ya. Oke, keren banget diskusi hari ini ya, membuka wawasan kita. Jadi yang kita pikir selama ini mungkin baik-baik aja gitu, ternyata ini loh dampaknya gitu dari harga yang ini, harga yang itu. Mungkin bisa mengedukasi teman-teman juga di luar sana seperti apa sebenarnya yang terjadi gitu ya di pekerja seni. Dan ya pemerintah juga sebenarnya buat kembali duduk bareng dan saling bermusyawarah untuk masalah pekerja seni. Solusi bareng gitu demi keberlangsungan industri seni di Purwokerto yang lebih sehat. Oke, gitu. Aku thank you banget sama Shana. Oke, terima kasih Yola. Ya, jangan kapok-kapok Mas kesini. Main-main di Fokus Banyumas, oke. Dari aku itu aja. Jangan lupa buat saksiin terus, nonton terus YouTube channelnya Fokus Banyumas Podcast dengan bintang-bintang tamu yang pastinya masih keren-keren nanti ke depannya.
Oke, jangan lupa sing uwis ya uwis, sing urung aja kayak sing uwis uwis. Oke, itu aja dari aku Yola. Terima kasih. Sampai jumpa.